Selamat sore, shalom jemaat Tuhan. Biarlah sore hari ini kita datang dengan penuh ucapan syukur kepada Dia yang terus menyatakan kasih, kebaikan, kemurahannya dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah Engkau boleh beri bagi kami semua. Kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami memberikan Engkau tempat tertinggi dalam hidup kami Tuhan. Biar kuasa hadirat-Mu memberkati setiap kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Inilah persembahan
persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Kami rindu Tuhan, bawaku
Yes, mari kita bersuka cita di dalam Dia. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang menjadikan segalanya. Dia yang ada dalam hidup engkau dan saya. Haleluya. Mari semua kita berkata, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yes, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, oh, Yesus Kristus Sang Penebus. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Seumur hidup kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh, sebab Tuhan yang layak dipuja. Semua nyanyikan, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Nyaringkan suaramu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Dengan melambaikan tangan katakan, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia, haleluya. Yes, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari terus dalam hidup kita mau punya sebuah komitmen untuk terus mengiring Tuhan, setia kepada Tuhan. Ada begitu banyak pilihan, tapi mari pilihlah hari ini untuk tetap setia mengiring Tuhan dalam setiap keadaan kita. Haleluya.
Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku hambamu yang setia. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau lebih dulu telah menyatakan kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan
Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Tuhan, ini kerinduan kami supaya kami boleh sampai akhir. Mencapai ke dalam tangan Tuhan yang aman dan kekal selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau yang sudah memulai perjalanan iman kami. Engkau juga sanggup untuk memimpin kami sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang berfirman ke dalam hidup kami. Engkau yang mengubah, mempersiapkan kami gereja-Mu, supaya kami betul-betul siap di akhir zaman ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan menginginkan kita sebagai gerejanya betul-betul bergerak bersama-sama dengan Dia, terutama di menit-menit yang terakhir. Sama seperti dengan pelari, ketika pelari ini berjuang di dalam pertandingan lari maraton, maka waktu-waktu yang paling fokus, paling menentukan itu adalah 100 meter terakhir. Ya, menjelang finish itu justru mereka akan betul-betul fokus, betul-betul berusaha. Dan demikian juga yang terjadi ketika Tuhan akan menyelesaikan waktunya di dunia ini. Waktu gereja akan diselesaikan sebelum Tuhan kembali kepada orang Israel. Dan Israel juga akan diselamatkan. Dan inilah kita akan belajar bagaimana kisah para rasul yang memberikan gambaran gereja Tuhan yang bergerak dengan tuntunan Roh Kudus. Dan seringkali mungkin ketika kita berdoa, oh Tuhan, Tuhan biar lawatan-Mu terjadi. Tuhan, biar Engkau melakukan lawatan yang belum pernah sebelumnya. Tapi Bapak Ibu, seringkali kita tidak menyangka bahwa lawatan Tuhan itu kadang bisa terjadi bersamaan dengan keadaan-keadaan yang tidak baik. Jadi mungkin kita melihat dunia ini semakin tidak baik. Tapi di saat yang bersamaan lawatan Tuhan bisa terjadi. Nah demikian juga di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami masa-masa yang sukar. Tapi di situ di saat yang bersamaan sukacita Tuhan itu mengalir. Nah ini tidak bisa dipahami oleh dunia, akal manusia. Bagaimana kok bisa di tengah kesulitan yang begitu kok bisa ada sukacita, bisa ada damai sejahtera. Inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Tuhan memberitahukan pada kita, kerajaan Tuhan itu bukan makan dan minum. Jadi kita bersekutu, kadang kita bersama-sama makan, tapi makanan itu bukan nomor satu. Jangan karena makanan kita jadi bertengkar. Tapi kerajaan Tuhan itu sesungguhnya adalah kebenaran, sukacita, dan damai di dalam oleh Roh Kudus. Jadi inilah kerajaan Tuhan. Ketika kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, maka damai dan sukacita yang bukan diberi oleh dunia, itu Tuhan janjikan. Nah, kita sebagai orang percaya dipercayakan, diberi kabar baik. Kabar baik itu yang
dirangkum di dalam 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kabar baik tentang Yesus. Yaitu yang pertama, Yesus datang menjadi hamba, merendahkan diri. Allah menjadi manusia. Dan yang kedua, di dalam kemanusiaannya dia menderita, memikul dosa-dosa manusia sampai mati di kayu salib. Tapi yang ketiga, dia tidak terus mati, tapi dia dibangkitkan kembali. Maut tidak berkuasa atas Yesus. Dan yang terakhir, berita Injil adalah Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Jadi inilah kabar baik yang diberikan kepada kita orang-orang yang percaya. Dan kabar baik ini bukan hanya untuk kita sendiri, kita simpen. Tapi kabar baik ini untuk kita juga berikan kepada orang-orang lain. Bahwa Yesus mati buat mereka juga. Dan Yesus akan memberikan harapan, kehidupan setelah kematian. Kalau kita mau menerima Yesus sebagai Raja. Ini yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah penuhi dalam kehidupannya. Dan ini sekarang dipercayakan kepada saudara dan saya untuk membawa berita ini. Karena itu di dalam Markus 16, mari dibaca ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ya, sebelum Yesus meninggalkan murid-murid dan kembali kepada Bapa, maka dia memberikan satu perintah yang terakhir, amanat agung. Karena segala kuasa di surga di bumi telah diberikan kepadaku, maka kamu sekarang pergi. Jadikan segala bangsa muridku. Beritakan kabar baik. Kabar baik jangan disimpan. Kabar baik harus dibagikan kepada orang lain. Dan ini perintah Tuhan ini, kalau kita melihat waktu kita sekarang, ini waktunya sudah semakin mau habis. Untuk kita melakukan amanat agung Tuhan. Karena itu biar di saat-saat yang terakhir ini jangan kita lupa bahwa kabar baik ini harus kita bawa. Mulai dengan orang-orang yang kita temui setiap hari. Mari kita mau doakan. Mari kita mau minta pimpinan tuntunan Tuhan. Bagaimana aku mau cerita pengalaman, kesaksian hidupku. Bagaimana Tuhan membuat kabar baik itu berlaku di dalam kehidupanku. Mengubah kehidupanku. Dan ini yang kita akan baca dari pengalaman Rasul Paulus. Supaya saudara dan saya di tengah-tengah kita memberitakan kabar baik. Menjangkau jiwa-jiwa. Saudara dan saya tidak lemah ketika menghadapi tantangan. Loh, kok begini? Loh, aku sudah nurut kok begini? Tapi ketika kita melakukan, kita mentaati dan tantangan-tantangan muncul. Saudara tidak tawar hati, tapi sebaliknya kita malah menerima sukacita ilahi. Ini yang Tuhan janjikan dengan pertolongan Roh Kudus. Oh, Roh Kudus itu luar biasa diberikan Bapa kepada kita sebagai penolong. Yang berjalan bersama-sama. Tidak pernah sendirian karena Roh Kudus dikirim untuk menolong kita. Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul 13, kita mau baca dulu ayat 44 dan 45. Pada hari Sabat berikutnya,
datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, yang pertama Bapak Ibu kita melihat ketika Paulus menyampaikan kabar yang baik, maka orang-orang kepingin mendengar, bahkan kerumunan orang yang begitu banyak, dikatakan seluruh kota, hampir seluruh kota datang. Nah, di sini kita melihat seluruh kota datang, tapi kemudian ada kelompok yang iri hati. Dan kelompok yang iri hati ini justru mereka yang sama dengan Paulus. Dari orang Yahudi sendiri, mereka mulai iri. Loh, kok dia bisa begitu tenar, begitu menarik bagi orang banyak, kok kumpulannya lebih besar daripada punya kita? Dan Bapak Ibu, iri hati itu adalah dosa pertama yang menyebabkan pembunuhan pertama. Pembunuhan pertama terjadi karena dimulai dari dosa iri hati. Dan dosa iri hati jugalah yang membunuh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi iri hati, mungkin banyak orang berpikir dan melihat, iri hati kan enggak apa-apa, memang begitulah. Aku enggak mencuri, enggak membunuh, enggak berzina, tapi di dalam hati kita iri. Ternyata yang kelihatannya dosa yang, enggak apa-apa kan semua orang juga pasti ya punya iri. Dosa yang kelihatannya enggak apa-apalah kompromi sedikit. Ternyata ini dosa yang begitu lethal. Dosa yang bisa mematikan. Dan ini yang dipakai oleh iblis. Dia mengulik-ngulik hati orang-orang dengan iri hati. Karena itu Bapak Ibu, mungkin kalau kita sudah nurut Tuhan, kita jangan kaget. Kalau tetap ada, kita sudah melakukan yang baik, kok ya tetap ada orang yang iri hati. Jangan kaget. Tapi yang kedua, kita sendiri juga harus menjaga hati kita. Jangan sampai kita berkompromi dengan dosa iri hati. Sebetulnya kalau kita melihat teman-teman kita, ketika teman kita lari, itu harus mendorong kita juga, ayo aku juga harus lari. Aku juga harus mengejar ketinggalanku. Nah itu baik, itu bagus. Mendorong kita untuk semangat. Tapi jangan sampai kita iri hati, karena apa? Karena setiap kita diberi tugas dan panggilan yang berbeda-beda. Setiap hamba diberi 5, 3, 1 talenta masing-masing menurut kemampuannya. Dan Tuhan akan meminta pertanggungan jawab masing-masing menurut porsinya masing-masing. Kita enggak akan dimintain pertanggungan jawab untuk porsi orang lain. Karena itu enggak perlu iri hati. Ya sudah, setiap orang jalan lari di jalurnya masing-masing. Enggak usah serobot-serobot jalurnya orang lain. Karena itu, karena kita semua nanti bertanggung jawab pada Tuhan, kita tidak perlu iri hati. Tapi justru apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, jangan sampai anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita menjadi sia-sia. Karena biasanya orang yang iri hati bukannya mengerjakan dengan lebih giat,
tapi dia cuma sibuk mengkritik. Dia sibuk menilai orang lain, tapi dirinya tidak mengerjakan. Karena itu, mari kita juga berjaga-jaga di dalam hati kita, karena iri hati ini akan terus bergulir. Ya, dari iri kemudian menghujat, kemudian membantah, mulai keluar perkataan-perkataan yang melawan, menentang. Dan bukan hanya di pasal 13, kita lihat di pasal 14 ayat 1 dan 2. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Ya, jadi ketika Paulus sudah berpindah tempat yang lain, tetap saja diikuti, saudara. Ya, ketika pindah ke tempat yang baru, mulai sejumlah besar orang-orang menjadi percaya dengan kabar baik yang diberitakan. Tetapi tetap ada kelompok yang menentang. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup saudara dan saya, jangan pernah kita berharap semuanya akan baik-baik, pro dengan kita, mendukung kita semua. Dimanapun ketika pekerjaan Tuhan mulai berhasil, mulai maju-maju, pasti ada yang gak suka, pasti ada tentangan-tentangan. Iblis juga tidak akan suka melihat, maju terus berita ini. Pasti ada aja hal yang menjadi penghambat. Jadi ini sesuatu yang saudara dan saya, kita jangan menjadi putus asa kalau kita melihat hal-hal ini terjadi. Dan dikatakan orang-orang yang menolak dalam hatinya, mereka mulai membuat, bukan hanya diri sendiri, mereka tidak puas dengan diri sendiri, tapi mereka mulai menularkan dengan yang lain. Dengan apa? Omongan. Menjalarkan dengan omongan, memanaskan hati, membuat gusar. Dan inilah Bapak Ibu, Paulus berkata di dalam 2 Korintus 7 ayat yang kelima, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Ya, jadi kehidupan Paulus ketika dia menjalani panggilannya, menurut melangkah Tuhan, ternyata tidak mulus. Jadi Bapak Ibu, jangan kita berharap, lu Tuhan, aku kan sudah nurut. Aku kan sudah taat, aku sudah begini, aku sudah begitu. Kenapa kok aku masih punya masalah? Di sini Bapak Ibu, ketika kita taat pun, ketika kita betul-betul mengikut Tuhan, masalah itu tetap ada. Dikatakan di mana-mana kita mengalami kesusahan. Di dalam segala hal, troubled in every way. Kita melihat kesusahan di segala tempat. Dan dikatakan di luar ada pertengkaran, di dalam juga ada hatinya yang bergejolak dengan ketakutan. Ini kan Paulus. Harusnya dia tidak mengalami ini dong. Di dalamnya ada konflik ketakutan. Bisa dipastikan Bapak Ibu, Paulus berjalan di jalan Tuhan. Dia melakukan yang benar. Tapi hidupnya masih banyak masalah. Mengalami banyak masalah di luar dan di dalam. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak menjanjikan jalan tanpa masalah.
Tuhan tidak menjanjikan hidupmu tidak pernah ada oposisi. Tapi Tuhan, gembala yang baik, akan menuntun walaupun melewati lembah-lembah. Jadi ini yang dialami oleh Paulus, bahkan dia juga menulis di dalam 2 Korintus 11, 28, 29. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ya, jadi selain daripada pertengkaran di luar, gejolak di dalam, belum lagi juga tentang jemaat-jemaat yang dipikirkan. Jemaat itu kan masalahnya banyak ya Bapak Ibu. Dan Paulus berkata, kalau ada jemaat yang lemah, apa aku enggak lemah juga? Apakah Paulus enggak mikirin? Kalau ada yang tersandung, apakah itu juga enggak menjadi beban pikiran? Jadi Bapak Ibu, biarlah kita pun ya mau mengalami, menjalani ya seperti dikatakan supaya aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Dan dengan begitu aku akan beroleh kebangkitan bersama dengan Yesus. Jadi memang ketika kita taat kepada Tuhan, bukan berarti semuanya akan baik-baik saja. Kadang-kadang banyak hal terjadi. Bahkan bahaya yang paling bahaya yaitu iri hati. Belum lagi di dalam ini masih memikirkan masalah jemaat. Di luar masih ada orang-orang yang iri hati. Karena itu mari kita dikuatkan dengan firman untuk ayo ada masalah enggak apa-apa. Bangkit, lari, tetap kerjakan. Walaupun harus menanggung masalah, ayo terus berjalan maju. Seperti seorang pelari. Pelari itu kalau ngurusin yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, ngurusin, ini kok ada batu yang gini ya, tak pinggirin dulu. Yang tidak ada pelari yang seperti itu. Pelari hanya berfokus, dia harus berlari. Hidup ini mungkin memberikan kepada Anda ya, kadang-kadang mengalami manis, kadang-kadang mengalami kecut, kadang-kadang mengalami pahit. Tapi yang penting kita harus terus berlari. Dan yang kedua bukan hanya bahaya iri hati, kita kembali ke Kisah Para Rasul 13 ayat 50-51. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Ya, yang kedua selain bahaya iri hati adalah bahaya yang namanya bohong, dusta. Dan dikatakan mereka menghasut. Sehingga dari hasutan itu, dari omongan yang membakar. Ya, karena itu seperti sekarang dikatakan power of mak-mak. Kok mak-mak bisa punya power? Ya dari mulutnya. Orang itu punya power dari mulut. Mulut bisa membakar. Perkataan bisa membakar. Dan dikatakan dari perkataan ini maka timbullah penganiayaan sehingga Paulus Barnabas diusir. Ini Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang kita lihat menjadi satu pola yang digunakan oleh di dalam peperangan rohani ini.
Iblis itu dikatakan adalah bapak pembohong. Maka salah satu trik yang digunakan yaitu dengan menghembuskan kebohongan. Ini yang kita sekarang hidup di zaman kita akan melihat begitu dusta yang canggih. Dusta yang lebih hebat. Ini dulu terjadi ya. Sekarang terjadinya di dalam ranah yang namanya virtual. Virtual reality. Di dalam dunia maya. Sebutannya aja sudah dunia maya. Dan di sini di dunia maya ini orang bisa menghasut. Orang bisa menyebarkan kebohongan. Foto dari tempat lain diambil, ditulis, ini terjadi di sini. Padahal tidak di situ. Fotonya dari tempat lain. Dan sekarang kita bahkan memasuki masa-masa di mana orang akan bisa membuat kebohongan yang kelihatannya betul. Orangnya ini ngomongnya gini, tapi ternyata yang ngomong bukan dia. Semuanya dengan teknologi. Sekarang teknologinya akan dibuat semakin kelihatannya diperhalus. Semakin gak kelihatan kalau ini gambaran editing, video editing. Ini yang saudara dan saya, kita sedang memasuki era yang luar biasa. Dan inilah cara kerja iblis. Karena dia adalah bapak pembohong. Karena itu Tuhan berkata, tidak ada pembohong yang bisa masuk kerajaan surga. Bukan hanya dosa yang gede-gede, dosa membunuh, berzina, mungkin sesama jenis, tapi bohong. Bohong tidak akan masuk. Dan di dalam Mazmur berkali-kali dikatakan Tuhan akan menghukum lidah pembohong. Orang yang bohong pasti akan menerima hukuman. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, ketika Paulus mengikuti tuntunan Roh Kudus, taat akan apa yang disuruh oleh Tuhan. Ternyata dengan kerajaan Tuhan yang makin maju, kuasa kegelapan melawan dengan kebohongan. Ya, Kisah Para Rasul 14 ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Jadi yang kita baca Bapak Ibu, satu kebohongan ini yang disebar. Sehingga akhirnya menimbulkan apa? Paulus dilempari dengan batu. Ini kalau tidak mujizat Tuhan, ini Paulus sudah mati. Jadi berita bohong ini sampai sedemikian rupa sehingga Paulus dilempari batu. Bapak Ibu, ketika saudara dan saya kita menghadapi dunia ini yang dikuasai oleh kegelapan yang semakin gelap, maka ini waktunya kita lari berlindung kepada Tuhan. Kita gak perlu fokus kepada kegelapan, gak perlu fokus kepada semua yang dilakukan yang tidak benar.
Tapi fokus kita justru di saat-saat ini sangat penting. Kita lari berada di dalam benteng perlindungan Tuhan. Dan Paulus ketika dia mengalami sesuatu yang ini sudah mungkin akhir hidupnya dia. Tapi di situ kuasa Tuhan melindungi. Yang dikiranya ini sudah pasti mati. Ternyata dia bisa bangun, dia bisa bangkit, dia bisa jalan. Ini saatnya Bapak Ibu kita berlindung di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kompromi di dalam hidup kita. Kalau kita kompromi, perlindungan Tuhan tidak ada. Begitu kita buka kompromi dengan iblis, ada celah dalam hidup kita. Mari kita mau tutup semua celah. Kita minta ampun, kita berlari kepada nama Tuhan. Kita betul-betul berlindung di bawah kepak sayap Tuhan. Sampai badai berlalu. Dan kalau kita melakukan itu, Bapak Ibu seperti Paulus mengalami mujizat. Mujizatnya bukan hanya hidup walaupun dia dilempari batu. Tetapi ada mujizat yang lain. Di dalam Kisah 13:52. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Ya, di sini murid-murid ini mengalami semua yang dialami. Jemaat-jemaat ini mengalami tantangan. Tapi di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi di sekeliling, ada satu paradoks. Harusnya kan sedih, harusnya nangis, harusnya berteriak-teriak untuk minta keadilan. Tapi yang seharusnya begitu, kok malah paradoksnya malah sukacita. Nah ini Bapak Ibu, ini tidak bisa didapat di tempat lain. Tapi Tuhan menjanjikan ini terjadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Karena itu biar firman ini memberi kekuatan. Kalau saudara sudah nurut sama Tuhan. Biar firman ini mendorong Anda, ayo. Mungkin di tempat kerja engkau berusaha hidup benar. Tapi susah. Karena banyak musuh-musuh yang tidak senang ketika kamu hidup benar. Kamu melakukan yang benar, kamu jujur. Orang-orang gak senang. Tapi Tuhan berkata, yuk mari kita tetap mengikut Tuhan. Melakukan hidup dalam kebenaran. Di keluarga kita, hubungan suami istri, mari kita lakukan yang benar. Jangan ada kompromi. Jangan kita berkata, sudah biasa. Ya, dengan teman-teman yang lain. Sudah biasa kita juga nonton seperti ini. Kalau kita kompromi, maka Tuhan tidak bisa membela kita. Tapi ketika kita mau terus, walaupun ada tantangan, maka Tuhan menjanjikan ada sukacita yang tidak bisa didapat dari entertainment. Kadang-kadang kita merasa penat, kita ngomong, aku kepengen hiburan supaya penatku hilang. Tapi entertainment gak bisa bawa sukacita di dalam hati seperti sukacita yang dari Tuhan. Dan walaupun Bapak Ibu kita menghadapi tantangan-tantangan mungkin dari orang-orang kelompok-kelompok. Pastikan saudara dan saya berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Roh Kudus. Karena kerajaan surga adalah kebenaran, sukacita, damai oleh Roh Kudus. Maka kita harus pastikan berjalan dengan Roh Kudus. 2 Korintus 7 ayat yang keempat. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Ya, di sini dikatakan bahwa Paulus walaupun dia di dalam segala penderitaan. Jadi
Baik Anda pelayan Tuhan, mungkin Anda hamba Tuhan, mungkin Anda jemaat, tapi engkau melayani keluargamu, melayani di tempat kerjamu. Mungkin kadang di dalam apa yang kita lakukan, kita melakukan kebaikan, tapi kita kok masih tetap menderita. Dan Tuhan katakan di dalam segala penderitaan ada penghiburan. Dan bukan hanya itu, penghiburan dan sukacita yang melimpah-limpah. Ini kan sesuatu yang aneh Bapak Ibu. Tapi ini yang Tuhan janjikan kalau kita terhubung dengan Roh Kudus. Biar ketika kita lari dalam jalur kita sudah melakukan yang Tuhan mau, kita melakukan yang baik. Tapi tetap aja ada yang gak suka, ada yang memusuhi. Biar saudara dan saya jangan menjadi putus semangat, putus asa. Justru itulah yang iblis juga kepengen supaya kita bingung dengan masalah kita. Bingung ngurusin ini, bingung ngurusin itu. Tapi ingat sebagai seorang pelari, Tuhan mau saudara dan saya berlari. Biar semua tantangan yang ada justru membawa saudara dan saya harus lebih dekat dengan Tuhan. Sampai sukacita itu mengalir di dalam hati kita. Jadi sukacita ini akan bisa mengalir kalau kita jalurnya dengan Tuhan itu terbuka. Karena itu biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Bukan kepada tantangan. Tapi mata kita melakukan yang benar, kita terus tertuju kepada Tuhan. Kita mengejar panggilan ilahi. Nah ini Bapak Ibu satu hal. Tuhan mau saudara dan saya di waktu-waktu terakhir ini. Dengan begitu banyak distraksi. Mungkin benar saudara mengalami ketidakadilan. Tapi kalau engkau menghabiskan waktu dengan mengkritik ketidakadilan itu, maka justru kita tidak lari. Justru kita bingung ngurusin semua distraksi yang ada, gangguan-gangguan. Tapi yang Tuhan mau saat ini, kita harus fokus. Seperti pelari yang sudah lihat 100 meter terakhir. Kita harus fokus, ayo aku mau lebih lagi dengan Tuhan. Aku mau terhubung dengan Tuhan lebih lagi. Aku mau meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan lebih dekat lagi. Itu yang harus kita lakukan. Supaya di waktu-waktu yang terakhir ini saudara dan saya penuh dengan minyak. Karena minyak ini yang akan menjadi penentu. Kita masuk perjamuan kawin anak domba atau kita ketinggalan. Mari kita beli minyak sekarang. Sekarang harus sudah bayar harga. Aku mau Tuhan supaya tidak ketinggalan. Dan ini fokus saudara dan saya supaya tidak teralih oleh masalah-masalah di sekeliling kita. Tapi selama kita terus berfokus pada Tuhan, yakin Tuhan yang akan membereskan semua masalahmu. Kalau satu puzzle itu sudah pas tempatnya, maka semua yang lain, ketemu. Ini tempatnya sini, tempatnya sini, tempatnya sini. Kalau kita cari hal yang pertama, prioritas pertama, maka hal yang nomor 2, 3, 4, 5 semuanya akan
jatuh ke tempatnya masing-masing. Kalau kita cari prioritas kita Tuhan, tidak usah lihat bingung dengan orang lain lari. Kita mengomentari, tapi justru kita sendiri harus lari. Di dalam segala penderitaan, mata kita tetap tertuju kepada sukacita daripada Tuhan. Dan yang berikutnya, di tengah-tengah yang dihadapi jemaat-jemaat ini, maka Paulus menguatkan mereka dengan firman Tuhan dari pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, ini yang kita baca Bapak Ibu. Di dalam Kisah 14 dijelaskan jemaat. Jadi ini supaya saudara dan saya, harapan kita itu bukan harapan yang keliru. Yang keliru adalah harapan yang wah jalannya mulus, tidak ada rintangan. Itu gambaran yang kurang pas. Tapi justru jalan yang di depan kita itu bentuknya adalah jalan salib. Seperti Yesus memberi teladan, maka di dunia ini di waktu yang singkat, di waktu pengujian, di waktu pemurnian, di waktu di mana Tuhan mau membuat iman kita itu dibersihkan dengan dimasukkan ke dalam api. Karena iman itu Bapak Ibu, kalau enggak dites, kita enggak ngerti. Karena banyak orang ketika mengalami tes, imannya hilang. Wes, enggak usah Tuhan lagi. Wes, aku enggak usah berdoa lagi. Wes, enggak usah ke gereja lagi. Ketika mengalami masalah, imannya kandas. Nah, Tuhan mau menemukan iman yang walaupun dimasukkan lewat api, kita tetap percaya Tuhan itu baik. Itu yang Tuhan cari. Iman yang walaupun melewati jalan salib, tetap berkata Tuhan baik. Titik, bukan tanda tanya, bukan koma, tapi Tuhan baik, titik. Dan iman yang seperti itu harus diuji lewat masalah. Wah, ini bukan sesuatu yang enteng di mata Tuhan. Karena ketika saudara diuji, Tuhan berkata, Simon, iblis minta supaya kamu tuh ditampi, diuji. Tapi kata Tuhan, kuatkan hatimu Simon. Aku berdoa untuk kamu. Kalau pendoanya kita itu adalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Wow, itu sudah pendoa yang paling hebat. Di dalam Roma 8 saudara baca, Yesus bersyafaat. Roh Kudus berdoa buat orang-orang kudus. Pendoa kita Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kalau kita mau tetap percaya, pasti menang. Karena itu iman yang melalui ujian itu akan keluar seperti emas. Dan itu yang juga dialami dan dilihat oleh Ayub. Ayub berkata, walaupun semuanya habis, tapi biarlah aku keluar, muncul seperti emas. Emas, apakah artinya emas?
Emas itu adalah logam yang paling mulia. Di dalam rumah Tuhan, di dalam kemah tabernakel, semuanya terbuat dari emas murni. Jadi Tuhan minta hidup kita, iman kita, itu nanti semuanya terbukti terbuat dari emas. Apa itu emas? Emas yaitu adalah kasih. Semuanya tanpa kasih, nol. Pelayanan, pengorbanan yang hebat tanpa kasih, nol. Jadi emas yang Tuhan minta dalam hidup kita. Kita ketika kita melakukan, ketika kita menderita, bukan karena ya supaya aku dilihat sebagai pendeta yang baik. Aku dilihat sebagai pelayan Tuhan yang baik. Tapi ketika kita menderita, kita berkata, Tuhan, aku lakukan ini karena aku mengasihi Tuhan. Kalau enggak karena aku mengasihi Tuhan, aku enggak bisa ngampuni. Dimakan segitu banyak, gimana bisa ngampuni? Diperlakukan dengan tidak baik, gimana bisa ngampuni? Tapi karena aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau mengasihi orang lain tanpa syarat karena aku mengasihi Tuhan. Nah itulah emas yang ditemukan oleh Tuhan. Dan walaupun kita harus mengalami banyak sengsara, air mata disimpan oleh Tuhan. Kita aja gak nyimpan air mata kita, Tuhan simpan. Dan penderitaan ini yang karena Yesus, maka itu nanti akan membawa kemuliaan yang jauh lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan. Tidak terkatakan kemuliaannya. Dan yang terakhir, kita belajar dari kehidupan Paulus dan jemaat mula-mula, Kisah 14, 27, 28. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Ya, di sini kita belajar satu hal yang tidak boleh terlewatkan. Kalau kita mau kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Tadi yang pertama kita melihat ada bahaya iri hati. Kedua bahaya bohong. Tapi yang ketiga kita melihat ada sukacita yang disediakan. Dan yang keempat jalannya adalah jalan salib. Yang kelima, ini satu prinsip yang kita lihat bahwa kita tidak bisa sendirian. Bapak Ibu dimanapun saudara berada, mungkin saudara sekarang datang ke gereja, cuma datang ke gereja lalu pulang. Tapi kita mau perhatikan di sini Tuhan panggil saudara dan saya itu sebagai domba. Kita harus punya komunitas rohani. Mungkin saudara punya komunitas sosial, perkumpulan ini, perkumpulan itu. Tapi kalau kita mau hidup di dalam kehidupan rohani yang kuat, kita perlu persekutuan rohani. Paulus setelah dia melakukan perjalanan untuk memberitakan kabar baik, maka dia pulang kembali dan dia lama tinggal bersama-sama murid-murid. Kita harus masuk di dalam tempat di mana kita dipulihkan, diperbarui kekuatan kita. Dengan doa bersama-sama dari tempat inilah di Antioquia ini. Mereka doa bersama, puasa bersama. Maka Roh Kudus memberikan petunjuk, ayo kamu pergi. Jadi tuntunan Roh Kudus diterima ketika mereka bersama-sama. Berdoa, berpuasa bersama. Dan disinilah Paulus ketika dia sudah melakukan
kehendak Tuhan, maka dia kembali. Harus ada masa pemulihan. Karena itu perhatikan Bapak Ibu dalam hidup kita. Tuhan menentukan 6 hari kerja, 1 hari Sabat. Ini satu pola Tuhan. Kalau kita tidak ngikutin, aku kerja terus. Pasti breakdown lebih cepat. Tidak bisa kita melanggar pola Tuhan. Tuhan bilang, barang siapa tidak memelihara Sabat, dia pasti akan mati. Jadi kita perlu Sabat di dalam hidup kita secara reguler. Kita perlu diam. Sabat itu bukan diam tidak melakukan apa-apa, tapi hati, jiwa diam bersama dengan Tuhan. Dalam 1 hari saudara perlu istirahat. Dalam 1 minggu saudara perlu istirahat. Demikian juga di dalam musim-musim kehidupan kita. Kita pun perlu masuk di dalam musim pemulihan. Dan di sini mari Bapak Ibu, kunci gimana kita bisa bersekutu bersama-sama. Itu adalah kerendahan hati. Saling menundukkan diri. Tanpa kita mau merendahkan hati, tidak bisa kumpul bareng-bareng. Kita bisa kumpul bersama. Kalau kita tahu, kita semua punya kepala satu, Yesus. Dan biar ini Bapak Ibu firman Tuhan membawa kekuatan dalam hidup saudara di tengah-tengah tantangan. Jangan lemah semangat, tapi biar kita terus memandang pada Tuhan. Sampai sukacita yang dari Tuhan itu dialirkan dalam hidup kita. Sampai kita bisa melihat bahwa di balik jalan salib itu ada sukacita yang dahsyat. Ada upah yang begitu besar. Sampai kita juga mau tiba di dalam perkumpulan dengan murid-murid bersama-sama dan menerima pemulihan dari Tuhan. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau katakan, bagimu Tuhan segala pujian. Hidup kami bagimu Tuhan. Karena Engkau layak menerima semua keberadaan kami. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Karena itu kami memberikan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga katakan lagi, di hatimu, di hatimu terukir namaku, di matamu
terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Biar saat ini Bapak Ibu kita mau memberi diri kita menghadap hadirat Tuhan. Tuhan tahu, mungkin kadang engkau terjatuh. Kadang engkau merasa beban hidupmu begitu berat, sehingga engkau tidak sanggup menahan. Tapi dikatakan Tuhan itu selalu menghampiri. Bahkan kalau di matanya selalu terlukis wajah kita, di tangannya ada nama kita. Sudah bisa pastikan ketika engkau di dalam masa-masa kau menghadapi masalah demi masalah, tantangan-tantangan, tapi Tuhan berjanji Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Dia akan menopang engkau, Dia akan mengangkat engkau. Dan Tuhan mau walaupun orang benar jatuh 7 kali sekalipun, tapi dia akan bangkit kembali. Tuhan mau engkau bangkit kembali. Lari, fokus kepada Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Jangan ketinggalan, karena waktu terus berjalan. Waktu akan habis. Karena itu gunakan waktu. Lari dengan lebih kencang. Kejar Tuhan. Minta api yang dari surga. Jangan biarkan hidupmu berjalan tanpa api, tanpa minyak. Tapi kejar, minta api yang dari Tuhan. Sampai kita berkata, Tuhan, segala kemuliaan bagimu, segala hormat. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu Tuhan. Mari katakan, meski terkadang aku terjatuh. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Oh, kami bersyukur.
Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan sepenuhnya di atas mezbah-Mu Tuhan. Biar hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biar api dari surga turun untuk membakar persembahan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang memberikan kekuatan, sukacita ilahi, sukacita Tuhan itu menjadi kekuatan kami. Di tengah segala tantangan yang kami hadapi, biar mata kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan. Dan kami boleh berlari-lari mengarah kepada tujuan. Tidak menoleh ke kanan ke kiri, tapi kami hanya berpusatkan kepada Engkau Yesus. Dan biar di mata-Mu Tuhan, di wajah-Mu kami menemukan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar di akhir zaman kami memenuhi semua rencana Tuhan bagi hidup kami, bagi gereja Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri, kami mau menerima berkat yang dari atas. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.